Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan angkat yaitu surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-22 sampai 23. Tetapi untuk menangkap maksud atau menangkap konteks ayat ini perlu juga diingat kembali tentang dakwah ya. Dakwah itu terbagi dua. Ada yang wallahu yada'u ilal jannati wal maghfirah, yaitu Allah berdakwah, mendakwahi ya. Mendakwahi manusia ke arah kehidupan jannah dan perbaikan. Ada juga yang temporary sudah pernah dibahas ayatnya kan, inna syaitona lakum aduwun fattakhiduhu aduwan innama yada'u, ya kan, innama yada'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadi bikinlah dia menjadi musuh gitu. Hanyalah dia mendakwahi kelompoknya guna mereka menjadi bagian dari para pendukung kehidupan syair ya kan. Jadi ada dua yang mendakwahi gitu. Allah mendakwahi, setan juga mendakwahi, tapi arahnya yang beda. Kalau Allah arahnya ke jannah dan magfirah, setan itu mendakwahi ke arah kehidupan syair, ya kan? Jadi dua dakwah ya. Itu yang perlu diingat kembali untuk memahami ayat ini. Juga termasuk yang ayat tentang Allah memerintahkan setan ya, qala dhhab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'an maufuran. Terus kalimat berikutnya kan wastafziz man istata'ta minhum bi sautika wa ajlib alaihim bi khailika wa rajilika. Itu dalam konteks setan ini karena keluar dari kehidupan jannah, tapi sebelumnya itu ada semacam kesepakatan dengan Allah ya. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, innaka minal munzorin, ya kan? Beri tangguhlah saya sampai periode di mana mereka dibangkit. Nah, dibangkit pun ada cerita lagi kan? Mereka dibangkit itu salah satunya ini ya. Wa yaumana ba'su. Jadi setan meminta izin atau minta diberi kesempatan sampai mereka dibangkit. Dan Allah pun mengizinkan dengan kalimatnya innaka minal munzorin. Sesungguhnya Anda termasuk bagian dari orang-orang yang diberi kesempatan. Nah, ini ada lagi surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-22 sampai 23 tentang setan juga di sini. Tetapi di sini walaupun sudah dibuat statement oleh Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, ya kan? Jadi setan tuh hanya mampu atau punya kuasa atas orang-orang yang mengikutinya gitu. Pihak yang mengikuti setan itu. Itulah setan hanya kuasa atas orang-orang seperti itu yang mengikutinya ya. Di sini setan mengakui gitu. Mengakui apa nanti kita lihat ya. Kita lihat secara keseluruhan dari ayat 22 sampai 23 ya. Wa qala syaitanu lama qudiyal amru. Yaitu setan, kalau konteksnya nanti mengakui ya. Mengakui lama itu ketika ya. Qala yaqulu qaulan, berkata,
Tapi tergantung konteks, nanti konteksnya itu mengakui nanti. Mengakui, setan mengakui ketika kudia itu dari kodo ya. Kodo yaqdi. Kodoan. Pernah dengar kan? Kodar, kodo ya kan? Kodar ya. Dari sini dia. Artinya melaksanakan. Makanya diartikan kepastian itu karena dia konteksnya sudah terlaksana, berarti sudah mencapai kepastian gitu maksudnya. Tapi di sini bentuk pasif ya. Kalimat pasif kudial amru ini kalimat pasif. Jadi dari kudia gitu. Yuqdo. Kudia yuqdo. Artinya dilaksanakan. Berarti di situ kelihatan kan wakil subjeknya apa. Kalau dia kalimat pasif, tidak ada subjek, yang ada wakil subjek. Di sini kelihatan kan domahnya ini sebagai wakil subjek. Jadi ketika amaro ya'muru amron, artinya memerintahkan. Bisa juga mengurus sebenarnya ada. Jadi masdarnya jadi urusan atau perintah ya. Nah, kita pakai yang amaro ya'muru amron sama memerintahkan. Jadi masdarnya perintah. Nah, perintah untuk apa? Yaitu untuk hidup dengan ajaran Allah gitu. Ya, perintah yang ada di Quran, di Taurat, di Injil dan sebagainya itu ya, untuk hidup dengan itu gitu. Jadi ketika perintah untuk hidup dengan ajaran Allah dan Rasulnya terlaksana atau dilaksanakan, nah ini baru objeknya ini. Jadi nanti objeknya dari inallaha sampai min qablu. Karena kan isi omongan dia, isi kola gitu. Isi kola bisa menjadi objek. Subjeknya setan, keterangan kerjanya kola, ya kan? Objeknya kalau lama kan keterangan waktu dia, ketika gitu. Objeknya ini isi omongan. Jadi yang ngomong setan ini ya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi. Sesungguhnya Allah dengan fungsi ajaran manusia Rasulnya menjanjikan kalian. Wa'ada ya. Ya'idu wa'dan. Sama dengan artinya menjanjikan. Ini lama kudial amru. Kalau kudial amrunya ini kalimat pasif, kata kerja pasif. Harus digabung. Ketika ini keterangan waktu. Kalau mau dibagi seluruhnya ini kan kalau secara umum kalimat berita. Kalimat berita kan terbagi menjadi kalimat kata kerja, kalimat kata benda, kalimat campuran. Nah, ini masuk kalimat kata kerja. Ya kan? Secara keseluruhan. Nah, kalimat kata kerja dibagi lagi, ada subjek, keterangan kerja, objek. Kalau ada tambahan pun ya bisa keterangan waktu di sini. Gitu. Selesai udah itu. Kajian i'rabnya di situ aja. Nanti ini kalimat baru lagi terakhir ini. Kalimat campuran di sini. Oh, bukan campuran. Ini kalimat kata benda ya. Nazalimuna lahum azabun alim. Ini pokok atau mubtada, ini nanti keterangannya. Ini keterangan khobar ya. Khobar dari ini. Lahumnya ini keterangan tujuan. Itu i'rab dalam bahasa Indonesia begitu aja, selesai urusan itu. Nanti di dalam objek pun ada lagi banyak kalimat lagi gitu. Kayak ini kan kalimat apa ini? Innallaha wa'adakum. Kalimat campuran. Ya kan? Ini kan innallaha wa'ada, ada huwa di sini. Kalau kalimat campuran itu kan keterangannya pun kalimat gitu. Pokok kalimatnya kan Allah. Mubtadanya Allah.
keterangan kalimatnya itu wa'adakum wa'dal haqqi, ya kan? Iya. Bagi lagi di sini. Wa'adtukum. Kalimat kata kerja dia. Jadi dari awal, sesungguhnya Allah dengan fungsi ajaran Rasul-Rasulnya telah menjanjikan pada kalian janji yang objektif ilmiah. Ya kan? Wa-nya ini sebaliknya. Aku sebaliknya gitu. Sebaliknya aku menjadikan kepada kalian yang selanjutnya aku akhlafa ya. Akhlafa yukhlifu ikhlafan, menyalahi janji ya. Kalau konteks ini menyalahi janji. Sesungguhnya Allah dengan fungsi ajaran Rasul-Rasulnya atau dengan ajaran Rasul-Rasulnya telah menjanjikan kepada kalian janji yang objektif ilmiah. Sebaliknya, aku menjanjikan kepada kalian yang selanjutnya aku menyalahi janji kepada kalian gitu. Ya, menyalahi janji kepada kalian. Ya, aku berjanji, tapi selanjutnya aku menyalahi gitu. Itu kan yang tadi saya bilang wa'idhum, perintah Allah juga itu. Wa'idhum wa ma ya'iduhumus syaitanu ila gururon. Beri janjilah mereka, kata Allah kan. Setan memenuhi perintah itu. Tapi kalimat berikutnya penilaian Allah. Wa ma ya'iduhumus syaitanu. Tidaklah setan berjanji kepada mereka kecuali gururon. Gururon itu kehidupan ngawur gitu. Itu penilaian Allah. Sama dengan ini penilaian Allah juga nih, inna zolimina gitu. Statement yang menjadi penilaian gitu. Kan sesungguhnya gitu. Jadi ya sudah disetting semua gitu. Allah yang nyuruh sampai berikut tata caranya kan. Wastabzis manistata'ta minhum dan seterusnya itu. Tapi settingannya inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Karena tidak bisa, tidak ada kuasa gitu. Ya yang dimaksud dengan menyalahi itu wa may ya'iduhumus syaitanu ila gururon gitu. Menyalahi dari ini gitu maksudnya itu. Jadi kan Allah menjanjikan janji yang objektif ilmiah. Setan juga menjanjikan, tapi selanjutnya menyalahi. Menyalahi itu maksudnya menyalahi ini. Janji yang objektif gitu. Sebaliknya menjadi kehidupan ngawur gitu. Kalau hidup tidak ada ikatan ilmu, apalagi tidak ada ikatan ilmu dari Allah, pasti ngawur ya. Hidupnya itu pasti ngawur atau sesat gitu. Atau kesasar lah gitu ya. Sedangkan wa makana liya alaikum min sultanin, tidaklah aku punya kekuasaan atas kalian. Yang biar luas ya, biar luas terjemahnya tuh, sedangkan aku tidak punya kuasa atau kekuasaan atas kalian. Kecuali atau padahal juga bisa di sini. Padahal aku tidak punya kekuasaan atas kalian kecuali. Sultanun itu kekuasaan ya. Sultanun kekuasaan. Liya itu bagiku. Ya, bagiku ma kana li. Aku tidak ada padaku. Tidak ada bagiku sama dengan aku tidak punya gitu. Aku tidak punya
min sultanin, kekuasaan atas kalian, kecuali bahwa ya kan, da'autukum, ini satu paket nanti ini, da'autukum fastajabtum li, gitu bacanya itu. Ya, da'watan, ini lebih aman dan lebih dekat ke ke diksi aslinya, mendakwahi. Ya kalau dalam bahasa Indonesia itu mengajak, menyeru, berharap, bisa itu, mengharapkan. Tapi kalau ini lebih dekat kan, dakwatan kan, tinggal tambahin men dan i aja di sini, me dan i ya, awalan me, akhiran i, sudah aman dia, nggak pasti nggak disalahin lah insya Allah, bahwa aku mendakwahi kalian yang selanjutnya istajaba, tajibu, istijaban atau istijabatan ya. Kalau perempuannya itu istijabah. Artinya itu menyambut atau menerima. Yang selanjutnya kalian. Jadi kalau ditasrif kan kata kerja apa ini? Kerja telah. Istajaba, istajabu, istajabat, istajabata, istajabna. Baru ke bawah. Istajabta, istajabtuma, istajabtum, ya kan? Antum di sini. Kata kerja telah. Yang selanjutnya kalian menyambut dakwahku itu, gitu. Sampai sini bisa ditangkap nggak itu? Ya kalau dilihat dari inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya abdi-abdi kehidupan menurut ajaranku, Anda tidak ada kuasa atas mereka. Berarti atas yang beriman Anda tidak ada kuasa. Sebaliknya atas yang kufur Anda ada kuasa. Iya. Ya, karena pilihannya. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Ada kehendak kufur, diajak, ngikut gitu. Nggak bisa. Nah ini nanti di kalimat berikutnya nanti kelihatan. Fala talumuni. Dari apa itu? Lama. Yalumu. Lauman. Artinya mencela atau mencaci maki. Jadi kalau fala talumuni, ni-nya itu sebagai objek. Sasaran larangannya antum. Ya kan? Yang ngomong mutakalimnya, pembicaranya setan. Maka janganlah kalian itu kemana? Yang atas pilihan ya, yang atas pilihan julumat itu ya, yang mengikuti. Kalau lihat dari kolad hapaman tabi'aka minhum, humnya itu, janganlah kalian mencaci maki aku atau mencela aku. Sebaliknya, ini perintah kan? Ini kalau ditasrif lama ya lumu lauman. Terus pelakunya laimun maulumun. Terus perintahnya lum, ya kan? Lum tasrif ke bawah, lum, luma, lumu. Lumu. Kalau perempuannya lumi, luma, lumna. Ya. Jadi ini sasaran perintahnya antum. Sebaliknya caci makilah
diri kalian sendiri gitu. Lagi-lagi ini pengakuan kan, pengakuan tapi disalahkan nggak oleh Allah? Tidak kan? Berarti benar, artinya berarti bukan salah setan gitu. Berarti bukan salah setan sepenuhnya gitu loh. Kalau nggak ada pilihan sikap negatif, tidak ada dakwah setan yang masuk yang bisa diterima gitu oleh mereka. Karena atas pilihan sikap kufur itulah dakwah setan akhirnya diterima gitu. Cara memahami seperti itu. Kembali ya, fala talumuni, maka janganlah kalian mencaci maki diriku, sebaliknya caci makilah diri kalian sendiri. Ma anak bimusrihikum, dari asroho yusrihu isrohon ya, nanti dibikin sendiri aja masdarnya, nggak muat kayaknya nih. Yusrihu isrohon artinya menyelamatkan atau menolong ya. Aku bukanlah penyelamat kalian, sebaliknya kalian pun bukan penyelamatku gitu, atau penolongku ya. Aku bukan penolong kalian, sebaliknya kalian pun bukan penolongku gitu. Serba statement semua ya, pengakuan yang luar biasa di sini kan. Jadi pinter gitu setan itu. Ini kafartu. Kalau kafaro yakfuru kufron itu bersikap negatif. Tapi kalau kafaro bi idiomatik artinya sama kafaro yakfuru kufron, tapi kafaro bi-nya ya. Tapi kafaro bi di sini. Artinya berlepas diri. Sungguh aku berlepas diri. Nah, bi-nya itu perihal ya. Perihal kalian asroka, mengikutsertakan ku. Ada ni di situ. Asroka yushriku. Isrokan. Artinya mengikut sertakan. Sesungguhnya aku berlepas diri perihal kalian mengikut sertakan aku. Itu. Mengikut sertakanku min qablu. Ini kenapa? Kalau ada min nih, min kan biasanya kan mengkasrohkan akhir ya. Tapi di sini min tidak mengkasrohkan. Kenapa? Karena qablunya tidak majemuk dengan kalimat sesudahnya ya. Ya. Kalau qablunya majemuk dengan kalimat sesudahnya, qablunya kasroh. Kayak min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Jadi qablu majemuk dengan an dan seterusnya itu. Kalimat kata benda kan, an-nya itu mempatahkan membendakan. Jadi kalau dia majemuk dengan kalimat sesudahnya, dia kasroh gitu. Datanya di Quran itu begitu. Nah, ini kan kalimat putus kan di sini. Ini kayak min qablu wa min ba'du, surat Rum itu kan ada. Nggak ada majemuknya, jadi dia domah. Jadi dia tidak berpengaruh kalau tidak majemuk gitu teorinya. Ya, min. Dia tidak dipengaruhi min jika tidak majemuk dengan kalimat sesudahnya gitu. Tidak idofah ya. Dulu, sebelumnya, min qablu itu sebelumnya atau dulu gitu. Dulu. Sesungguhnya aku berlepas diri perihal kalian mengikutsertakan aku dulu. Dahulu gitu maksudnya. Ini kan sebelumnya, berarti dahulu. Mana contoh kalian mengikutsertakan aku dulu? Ayat yang kemarin tuh, mana? Fa idza qara'tal Qur'ana
Fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Ya kan? Mana tuh? Ya, musyrikun. Jadi innama sultanuhu, hanyalah kekuasaannya itu, kekuasaan setan itu, alal lazina yatawallaunahu, yatawalla, membikin titik-titik menjadi penguasa, ya. Jadi innama sultanuhu, hanyalah kekuasaan setan itu alal lazina, atas orang-orang yang membikin setan menjadi penguasa, ya. Yaitu kalimat selanjutnya wallazina hum bihi musyrikun, yaitu orang-orang yang perihal yang demikian atau dengan yang demikian mereka adalah pelaku musyrikun, ya. Cocok kan di sini kan? Jadi membikin setan menjadi penguasa gitu, sama dengan mengikut sertakan setan gitu, mengikut sertakan setan menjadi penguasa gitu. Makanya setan di sini berlepas diri perihal yang kalian ikut sertakan itu gitu, yaitu itu tadi, menjadikan setan jadi penguasa, mengikut sertakan setan menjadi andadan, menjadi arbaban min dunillah. Istilahnya macam-macam kalau di ayat-ayat lainnya. Konteksnya setara, maknanya setara itu. Menyamai fungsi Allah atau kedudukan Allah sebagai misalnya pencipta, pembuat kebijakan, pembimbing dan sebagainya, ya. Jadi mengikut selain daripada Allah, orang-orang ini mengikut sertakan setan pada kebijakan itu. Gitu. Jadi menyamai, ya, andadan. Kalau arbaban min dunia itu para pembimbing selain Allah gitu. Kan robun, arbabun, ya kan? Jamaknya arbabun, para pembimbing. Kalau andadan itu yang menyamai. Ya kalau dalam terjemahan itu kan tandingan-tandingan gitu. Itu dulu kalian begitu gitu. Aku berlepas diri sekarang gitu. Nah ini baru penilaian Allah, ya. Sampai sini jadi ini omongan setan, ya. Dari innallaha sampai min qablu itu omongan setan. Nah ini pengakuan atau penilaian, ya. Ini penilaian dari Allah. Jadi omongan Allah, komentarnya. Sesungguhnya zolimin, para pelaku zulumat, menurut sayatin. Ini jadi posisinya apa nih? Patah. Karena dia mubtada, ya kan? Keterangannya yang mana? Adzabun alim, ya kan? Di sini na'tun man'ut, ya. Ini na'tun, ini man'ut, ya kan? Lahumnya itu keterangan tujuan. Sesungguhnya para pelaku zulumat, menurut sayatin, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih. Dia pelaku musabah mubalaghah, yang sangat pedih bagi mereka. Bagi mereka itu, bagi para pelaku zulumat tadi. Itu ketika apa? Kita ulangi, ya. Ngomong begitu ketika apa itu? Ini lama qudiyal amru. Ketika perintah itu dilaksanakan, perintah Allah dilaksanakan itu, semua perintah dalam ajaran Allah itu dilaksanakan. Termasuk yang kemarin ini, yang wanazakna min kulli ummatin syahidan fakulna, ya kan? Hatu burhanakum, ya kan? Itu kan perintah Allah juga itu. Fakulna hatu burhanakum. Itu juga termasuk dilaksanakan. Barulah setan mengaku gitu. Pengakuannya itu tadi. Ya, itu di ayat 22 ini pengakuan setan. Nah, ini berita lagi di sini, diberitakan wa udkhilal ladzina amanu wa amilus solihati. Kalimat
di sini kalimat pasif. Ada kata kerja pasif di sini. Ada khola yudkhilu idkholan. Ada khola memasukkan. Udkhila yudkhalu yudkholu dimasukkan. Pasif ya. Wa udkhilal ladzina amanu. Jadi wakil subjeknya alladzina amanu wa amilus solihati. Ya, sampai sini kan. Gitu. Ini objek tetap. Kelihatan kan? Jamak tanwin kasroh tanwin ya. Jadi posisinya patah di sini. Ya kayak mukminatin. Ada mukminatun. Doma. Kalau patahnya mukminatin. Mukminatin. Kasroh juga mukminatin. Jannatun juga begitu. Jamaknya jannatun. Patah. Patah kasroh sama jannatin. Objek. Alasannya. Jadi nggak ada subjek. Yang memasukkan siapa? Nggak ada kan di sini kan? Di ayat lain gitu. Allah pasti. Tapi di sini nggak tertera gitu. Itulah bahasa Al-Qur'annya. Kalau bahasa Indonesia kan walaupun dia bentuknya pasif, subjeknya ditampilkan juga, diucap juga gitu. Tapi kalau dalam bahasa Al-Qur'an enggak. Bukan sudah maklum, kalimatnya seperti itu, dia nggak ada subjek gitu. Kalau mau cari subjek bisa di ayat lain misalnya, gitu. Jadi orang-orang yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah melalui Rasul-nya, yaitu yang berbuat tepat menurut yang demikian, dimasukkan ke dalam kehidupan jannah yang jaro yajri jarian sama dengan mengalir tajri min tahtial anhar. Nah, ini subjeknya ya, subjek dari tajri ya kan. Tajri ini bentuk apa? Kata kerja apa? Kata kerja KKS, subjeknya iya, ya kan? Jadi anharu itu bentuk perempuan, jenis perempuan dia. Ini berarti jamak di sini. Kayak rusulun juga perempuan itu. Rasulun laki-laki, rusulun perempuan. Biasa itu namanya jamak rusak ya. Naharun laki-laki, anharu al-anharu perempuan. Enggak dari sininya aja. Jadi batang air atau sungai-sungai atau berbagai batang air mengalir dari dalam permukaannya gitu. Sebagai perumpamaan ilmu yang membentuk iman ya, membentuk kesadaran hidup mereka. Mereka itu maksudnya yang alladzina amanu wa amilus solihati. Jadi berarti sebagai perumpamaan dari ilmu, perumpamaan dari ilmu yang membentuk kesadaran atau membentuk iman mereka, membentuk kesadaran hidup. Hidup itu iman. Hidup itu kan gerak. Gerak itu meliputi pandangan dan sikap. Sebagai perumpamaan dari ilmu yang membentuk kesadaran hidup mereka. Jadi berarti di dalam kehidupan jannah itu kalau dihubungkan dengan iman, berarti permukaan dalamnya adalah aqdun bil qalbi. Ya kan? Permukaan luarnya adalah iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Gitu. Itulah jannatin tajri min tahtial anhar. Kan di dalam ruang lingkup iman itu kan aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Pandangan dan sikap hidup ya kan. Sikap hidupnya pun tepat menurut teorinya. Teori dari Allah, ajaran Allah. Gitu. Itu jannatin tajri.
Seperti di ayat yang wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Bahwa bagi mereka, kalau anak berarti apa? Kalimat berikutnya, annalahum jannatin tajri min tahtil anhar. Jannatinnya tuh di situ patahnya bukan karena objek ya. Kalau di surat Al-Baqarah, annalahum jannatin, patahnya bukan karena objek. Kalau di sini kan karena objek. Ya kan? Objek dari udkhila, wakil subjeknya alladzina amanu wa amilus solihati. Kalau di surat Al-Baqarah, patahnya itu bukan objek tetapi pokok kalimat dari anna kan, anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Jadi jannatin tajri min tahtil anhar itu pokok kalimat, lahumnya keterangan gitu. Jadi kehidupan jannah yang dari permukaan dalamnya mengalir berbagai batang air adalah bagi mereka. Ya, kehidupan jannah itu kehidupan yang di permukaan dalamnya itu aqdun bil qalbi, di permukaan luarnya itu iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Masuk nggak? Itulah kehidupan jannah. Makanya baiti jannati, ya kan? Rumah tanggaku. Rumah tangga itu maksudnya itu ruang lingkupnya itu kehidupan Rasul bersama istri-istrinya gitu. Rumah tanggaku adalah kehidupan jannah bagiku gitu. Iman, permukaan dalamnya ilmu, permukaan luarnya ucapan dan perbuatan gitu. Jadi batang airnya itu ilmu. Makanya kan sholat itu ibarat kalian mandi di depan rumah, di sungai ya kan. Sungai di depan pintu kalian gitu kan, kata Nabi kan. Setiap hari 5 kali bersihnya itu seperti mandi di sungai depan pintu kalian. Jadi sholat itu mandi ilmu. Ya kan? Bener nggak? Ngebersihin pakai ilmu. Tapi kalau ahli filsafat paham dia. Kalau nggak sastrawan lah gitu ya. Tapi kalau ahli mistik nggak mungkin paham dia. Itu alternatif makna ya. Jadi air perumpamaan ilmu yang membentuk kesadaran hidup orang-orang mukmin gitu. Air itu sebagai ilmunya gitu. Banyak kok di Quran itu perumpamaan seperti itu. Seperti air hujan ya kan. Itu ilmu. Air juga kan gitu. Ada Al-Kautsar ya kan. Air juga di situ, telaga gitu. Ada airnya nggak? Ada. Yang si mutakin jannatin kan di ayat lain ada. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun, ya kan? Jadi orang mutakin itu di jannah dan uyun, berbagai mata air. Kalau di hadis diceritakan orang-orang mutakin itu, orang bertakwa itu dia mengasih minum orang mukmin yang sedang kehausan gitu. Ngambil dari mana? Telaga, namanya Al-Kautsar. Makanya di Al-Kautsar itu inna a'tayna kal kautsar. Jadi kami beri Anda Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar tadi, maka fasolli, salat. Iya. Kesimpulannya kan begitu. Fasolli li rabbika wanhar, berkorban, ya kan? Terus fasolli li rabbika wanhar. Inna syani aka wal abtar. Terputus. Orang yang membenci Anda, sunnah Anda itu adalah yang terputus. Siapakah orang itu? Yang sudah pernah jelaskan kan? Alajina utu nasiban minal kitab. Ya kan? Itulah yang terputus. Studi putus, jadi provokator. Provokatornya kepada yang kufur.
ikut jibti dan togut aja gitu. Karena yang mukmin itu tidak lebih berpedoman ketimbang jibti dan togut gitu. Ya semua ada korelasinya ayat-ayat itu. Kesimpulannya di Al-Kautsar tadi. Jadi untuk memahami soal Al-Kautsar banyak ayat ya. Harus itu kan kesimpulannya berarti ya sepertiga atau seperempat Quran lah itu baru bisa paham itu gitu. Itu alternatif ya, alternatif arti ya. Silahkan kalau mau diartikan nanti di setelah mati ya silahkan. Tapi selesai udah nggak ada hubungan dengan ayat yang tadi yang saya jelasin itu. Makanya kan dari awal saya bilang studi ini walaupun terus tetapi belum paham itu berbeda dengan tidak paham tapi terputus gitu. Kalau belum paham atau baru dapat sebagian itu juga sebagian kitab, bukan utul ilma. Kalau utul ilma masih nggak ada yang terputus ya kalau utul ilma itu kan. Jadi diberi ilmu atau mendapatkan ilmu dengan mendapatkan kitab itu beda. Utul kitab beda dengan utul ilma. Sudah ngomongnya buka kitab, ahli kitab sama dengan kan. Kitab Allah juga cuman ya tidak menjadi atau tidak mendapatkan gambaran tidak mendapatkan gambaran yang terang benderang gitu. Itulah utul kitab atau utul nasiban minal kitab. Tetapi fungsinya beda nanti utul nasiban minal kitab dengan utul kitab itu beda. Utul kitab yang kemarin itu sama dengan ahli kitab itu. Dia itu mengajak yaruddukum ba'da imanikum. Bisa mengembalikan kalian sesudah iman gitu. Jadi mempengaruhi yang utul kitab mempengaruhi orang beriman agar kembali kufur. Kalau yang utul nasiban minal kitab mempengaruhi yang kufur, ya kan? Mempengaruhi yang kufur. Yu'minuna bil jibti wa yaquluna lilladzina kafaru gitu. Dia memprovokasi yang kafir bahwa yang beriman itu tidak lebih berpedoman ketimbang yang jibti dan togut gitu. Beda fungsi tetapi dia sama-sama berkecimpung dengan kitab ya, kitab Allah gitu. Lain dengan mudah-mudahan kita ya, kita yang masih dalam proses tapi kasarnya ngomong nggak pernah paham gitu. Lebih baik nggak pernah, kalau suruh memilih ya, suruh memilih itu lebih baik nggak pernah paham tetapi terus berproses daripada tidak paham tetapi terputus gitu. Itulah yang membenci ya. Yang membenci itulah yang terputus gitu. Terputus ratil Quran, ujung-ujungnya provokator di mana-mana gitu. Nah, selanjutnya khalidina fiha bi'idzni rabbihim. Ini posisinya patah apa kasroh? Kan dari kholada ya kan? Kekal, abadi. Kalau ini kan berarti pelaku kan? Ada kan buah khuldi, buah kekal. Pelakunya kholidun, kholidani, kholiduna. Kalau patah kholidan, kholidaini, kholidina. Kasroh, kholidin, kholidaini, kholidina. Alternatifnya bisa kasroh, bisa fathah. Posisi ya, bukan baris. Posisi patah bisa posisi kasroh. Nah ini kasroh patah. Kalau kasroh harus ada huruf jar ya, minimal itu. Huruf jar atau dia mudof, ada mudof gitu. Mudof, ini pasti sebagai mudof ilaihnya gitu.
Sementara kan di sini nggak ada kan? Berarti di sini fathah. Fathah itu objek kalau ada kata kerja. Kalau nggak ada, kemungkinan hal. Hal itu menerangkan keadaan gitu. Jadi keadaannya itu kekal gitu, abadi di dalamnya dengan seizin pembimbing mereka gitu. Seabadi imannya. Perlu ditambahkan seabadi imannya karena ini terkait di dunia hasanah, maka ditambahkan seabadi imannya. Karena bicara tentang dunia itu terbagi dua, ada fid dunia hasanah, ada yang lawannya yaitu mataul hayatid dunia gitu. Jadi ada dalam arti fid dunia hasanah, ada dalam arti mataul hayatid dunia gitu. Positif negatif. Jadi bicara dunia itu masih berpotensi ya. Masih berpotensi ada fid dunia hasanah dan berpotensi mataul hayatid dunia. Hanya saja nanti yang mendominasi itu yang mana gitu. Itu diputar dalam pulangan sejarah gitu ya. Artinya masih bisa berpotensi kufur gitu. Makanya ditambahkan contoh siapa? Nabi Adam kan? Ketika uskun wa zaujuka fil jannah ya kan kalau nggak salah kan ayatnya itu. Tempatilah ya kan kehidupan jannah. Potensi kan? Akhirnya dia dipengaruhi oleh setan masuk kehidupan ba'dukum li ba'din aduwun gitu. Walaupun dia bertobat tetapi berpotensi gitu. Ada potensi kan di situ. Itu bukti ya. Walaupun di kurung kedua dia bertobat bangkit kembali gitu. Itu fi dunia hasanah namanya itu. Jadi bicara dunia itu namanya. Bisa ditangkap nggak maksudnya itu? Jadi khaldina fiha abadi sabadi iman. Yang abadi di dalamnya dengan seizin pembimbing mereka seabadi imannya. Adapun tahiyyatuhum, tahiyyatun itu kehormatan ya. Jadi kehidupan saling menghormati gitu. Kehidupan saling menghormati mereka itu di dalamnya adalah salamun. Salamun itu dinul Islam, keselamatan. Sudah pernah dijelaskan itu dari salima ya selamu, salamatan atau salaman, selamat. Ya. Al muslimu salimal muslimuna bilisanihi wayadihi. Seorang muslim itu, yang dikatakan muslim itu adalah yang muslim-muslim lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya ya. Berarti muslim itu saling selamat menyelamatkan. Itulah muslim. Muslim itu berarti pelaku dari Islam. Pelaku Islam berarti menjadi pelaku yang hidup dengan dinul Islam. Kenapa dikatakan dinul Islam? Ya kan, panjang lagi kan ceritanya itu. Waroditu lakumul islama dinan. Islam sebagai din. Gitu. Makanya dikatakan dinul Islam. Dinul Islam. Jadi kehidupan saling menghormati mereka itu di dalamnya adalah, jadi ini mubtada, ini khobarnya ya. Khobar ini keterangan tujuannya. Fiha di dalamnya adalah dinul Islam, sistem kehidupan damai ya. Kehidupan selamat atau kehidupan damai gitu. Ini ya saya bilang kalau dia digandeng dengan wa'amilus solihati itu tidak ada perintah dan larangan, tapi berita, kabar. Ya. Karena ini kalimat berita ya, dalam bentuk kalimat kata kerja pasif. Ya. Tetap konteksnya berita dia, karena masuk kategori kalimat berita gitu. Lain lagi dengan kalimat perintah
atau kalimat larangan ya. Pasti tidak ada wa amilus solihati. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus solihati. Yuk aqimus sholat misalnya gitu, nggak ada. Berita aja dia. Itu artinya sudah berkualitas. Makanya dari berdasarkan itu tadi terbagi menjadi dua ya. Ada mukmin sebutan, ada mukmin kualitas gitu. Kalau yang mukmin sebutan tuh sudah beriman tapi masih disuruh sholat yang benar, masih dilarang ini, larang itu gitu. Bisa dipahami lah ya, kira-kira ya. Jadi di sini poinnya dari serangkaian pembahasan kita tentang setan, dari mulai kesepakatan setan yang meminta izin kepada Allah dan Allah mengizinkan, sampai ini pengakuan ya, pengakuan yang dinyatakan sendiri oleh setan gitu, bahwa Allah itu memberi janji atau menjanjikan kalian janji yang objektif ilmiah, tetapi sebaliknya aku menjanjikan kalian yang selanjutnya aku menyalahi janji kalian, menyalahi janji kepada kalian gitu, janji itu tadi gitu, yaitu kehidupan ngawur ya. Iya. Jadi janjinya janji penyelewengan gitu. Tapi yang dijanjikan manusia itu tidak tahu, tidak ngeh karena dia pilihan sikap negatif atau julumat gitu. Jadi yang salah itu siapa itu? Manusia. Kalau setan tuh udah tahu sebenarnya. Ini mengakui berarti kan dia tahu gitu. Tapi mengakuinya di belakang. Di depan kalau dia mengaku di depan nggak ada yang mau ngikutin. Gitu. Logisnya itu di situ kan. Ittabaru alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul azab. Wa taqatta'at bihimul asbab. Ikatan semua terputus. Ya kan? Ketika melihat azab itu ikatan semua terputus. Itu yang sering diterjemahkan atau dipahami sebagai perumpamaan ya. Bagaikan ayam yang direbus, bulu pada rontok semua gitu. Tidak lagi pada ikatan-ikatannya gitu. Kalau bicara skup organisasi dari mulai rumah tangga, masyarakat, bangsa antar bangsa itu nggak ada ikatan lagi organisasi, cerai berai gitu, terlepas semua. Itu dalam skup besar ya. Karena masing-masing itu tidak mau mengakui nanti gitu. Si pentolannya pun tidak mau mengakui. Itu namanya berlepas diri ya. Jadi main salah-salahan lah bisa dikatakan begitu. Kenapa kamu ngikut saya gitu? Saya kan mendakwahi kalian dan selanjutnya saya menyalahi. Tapi kamu ngikut gitu. Itu ironis ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira ini? Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.